Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang penilaian kerja portofolio dengan mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Dosen pengampu yakni Bu Yulia Maris Herdianti. Disusun oleh kelompok 4 dengan anggota Nur Hafizah Quraniyah NIM terakhir 152, Linda Ayu Ramadhani NIM terakhir 153, Indah Kurnia NIM akhir 154, dan Nur Aini NIM 155. Selamat menonton. Ada kerangka evaluasi kinerja portofolio. Portofolio investasi dibentuk untuk meminimalkan risiko yang biasa terjadi pada sebuah investasi. Semua investor tentunya mengharapkan return yang maksimal dengan risiko yang seminimal mungkin. Walaupun portofolio dibentuk untuk meminimalkan risiko, namun portofolio juga perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi di sini merupakan proses penilaian suatu kinerja. Proses ini perlu dilakukan untuk mengukur seberapa efektifkah sebuah kinerja itu telah dicapai oleh investor. Evaluasi yang baik seharusnya dilakukan secara periodik. Memilih tingkatan periodik ini merupakan kebijakan masing-masing dari investor. Investor melakukan evaluasi agar dapat mengetahui tentang kinerja portofolio. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. Hasil kerja ini akan menjadi tolak ukur tentang baik atau tidaknya pekerjaan itu dapat dilakukan. Namun, jika membahas tentang investasi, pengertian kinerja bisa berarti tentang hasil yang dapat dicapai dari investasi yang telah dibentuk oleh investor. Hasil tersebut pastinya tidak selalu positif. Namun, ada juga yang negatif. Kaitannya dengan portofolio, maka kinerja portofolio adalah hasil yang telah dicapai oleh portofolio yang telah dibentuk investor dalam rangka meminimalkan risiko. Kinerja portofolio perlu juga dilakukan evaluasi. Evaluasi kinerja portofolio merupakan bentuk dari proses penilaian hasil kerja portofolio. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio merupakan tahap terakhir dari proses investasi yang berkesinambungan. Lewat tahap ini dapat diketahui apakah kinerja portofolio telah dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Evaluasi kinerja portofolio yang dilakukan investor mencakup dua hal, yaitu yang pertama, evaluasi kemampuan portofolio memperoleh return di atas portofolio yang dijadikan sebagai patok duga atau benchmark. Yang kedua, evaluasi kesesuaian perolehan return dengan risiko yang ditanggung investor. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam evaluasi kinerja portofolio adalah A. Tingkat risiko. Hubungan antara risiko dan return bersifat linear positif, artinya semakin tinggi risiko, maka semakin besar pula return yang diharapkan. Ukuran evaluasi kinerja portofolio harus didasarkan pada hal ini. Artinya, pengukuran tidak hanya dilihat dari besarnya return portofolio yang dapat diperoleh, tapi juga harus memperhatikan besarnya risiko yang harus ditanggung untuk memperoleh return sebesar itu. Yang B, periode waktu. Lamanya periode waktu juga akan memengaruhi tingkat return portofolio. Penilaian kinerja dari dua jenis atau lebih portofolio yang sama harus memperhatikan bahwa portofolio juga memiliki periode waktu yang sama. C. Penggunaan benchmark yang tepat. Untuk dapat menilai kinerja portofolionya, investor perlu membandingkan return portofolio tersebut dengan return dari portofolio lain yang sebanding dan relevan. Portofolio benchmark tersebut juga harus dapat mencerminkan tujuan investasi investor. Yang D. Tujuan investasi. Apabila investor memiliki tujuan investasi yang sifatnya jangka pendek, maka kinerja portofolio yang dibentuk relatif lebih besar daripada portofolio yang dibentuk dengan tujuan pertumbuhan jangka panjang.
Yang B, di sini ada pengukuran return portofolio. Evaluasi kinerja portofolio diawali dengan mengukur return yang dapat diperoleh dari suatu portofolio. Pengukuran return portofolio dibedakan menjadi dua cara, yaitu yang pertama, time weighted rate of return atau TWR. Mengukur return yang ditawarkan oleh portofolio. Besarnya TWR tidak dipengaruhi oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Di sini terdapat rumus TWR sama dengan kurung buka 1 plus R1 kurung tutup kurung buka 1 plus R2 kurung tutup kurung buka 1 plus R3 dan untuk selanjutnya 1 plus Rn min 1. Yang kedua, dollar weighted rate of return DWR. Mengukur return yang diberikan portofolio. Besarnya DWR dipengaruhi oleh besarnya arus kas masuk dan keluar dalam investasi portofolio akibat penambahan atau penarikan dana yang dilakukan investor selama periode perhitungan return portofolio. Yang di sini ada nilai awal sama dengan sigma pangkat N T sama dengan 1 DT per 1 plus R T plus sigma M sigma pangkat M T sama dengan 1 WT per 1 plus RT plus nilai akhir per 1 plus RT. Yang di sini keterangannya DT tersebut ialah penambahan dana saat T. PT sama dengan penarikan dana saat T. N sama dengan jumlah penambahan dana, M sama dengan jumlah penarikan dana, dan R sama dengan tingkat bunga. Subbab ketiga yakni ukuran kinerja portofolio. Beberapa ukuran kinerja portofolio sudah memasukkan baik faktor return maupun risiko dalam perhitungannya. Kinerja portofolio dapat diukur dengan menggunakan 5 model pengukuran, yaitu model Sharpe, model Trainer, model Jensen, pengukur M², dan rasio informasi. Adapun penjelasannya yakni yang pertama indeks Sharpe atau reward to variability ratio. Indeks ini dikembangkan oleh William Sharpe. Benchmark yang dipakai berdasar capital market line, yaitu dengan membagi premi resiko portofolio dengan deviasi standarnya. Semakin tinggi nilai indeks Sharpe suatu portofolio dibandingkan portofolio lain, berarti kinerjanya juga semakin bagus. Dirumuskan yakni SP sama dengan TRP dikurangi RF dibagi sigma P. SP sama dengan indeks Sharpe portofolio, TRP yakni rata-rata return portofolio, RF yakni rata-rata risk free rate, sigma P yakni standar deviasi return portofolio. Yang kedua adalah indeks Trainer atau reward to volatility ratio. Ukuran kinerja ini dikembangkan oleh Jack Trainer. Berbeda dengan indeks Sharpe, maka indeks Trainer menggunakan benchmark security market line. Di sini asumsi yang dipakai adalah portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga resiko yang dianggap relevan adalah resiko sistematis. Portofolio yang memiliki indeks Trainer yang semakin besar berarti kinerjanya juga semakin bagus. Dirumuskan yakni TP sama dengan TRP min RF dibagi delta P. TP yakni indeks Trainer portofolio, TRP yakni rata-rata return portofolio, RF yaitu rata-rata risk free rate, dan beta P adalah beta portofolio. Penggunaan benchmark yang berbeda menggunakan akibat pemeringkatan kinerja portofolio yang dilakukan dengan indeks Sharpe dan Trainer dapat memberikan kesimpulan yang berbeda pula. Pilihan indeks yang akan dipakai tergantung dari persepsi investor terhadap tingkat diversifikasi suatu portofolio.
Dari regresi tersebut akan didapatkan nilai koefisien determinasi atau R. Semakin besar nilai R, maka semakin besar variasi return portofolio yang dapat dijelaskan oleh return pasar. Yang ketiga yakni indeks Jensen atau Jensen Differential Return atau Jensen Alpha. Indeks ini menunjukkan perbedaan return aktual portofolio dengan expected return bila portofolio berada pada capital market line. Dirumuskan RPT dikurangi RFT sama dengan AP ditambah beta P dalam kurung RSB dikurangi RFT tutup kurung ditambah EPT, di mana RPT dikurangi RFT yakni premi resiko portofolio, AP yaitu intercept atau Jensen Alpha, RSB min RFT yakni premi resiko pasar, EPT yakni random error term. Indeks Jensen juga dapat dirumuskan menjadi AP sama dengan dalam kurung RPT dikurangi RFT ditambah beta P dalam kurung RMT dikurangi RFT. Yang keempat yakni M kuadrat. Walaupun pengukur Sharpe dan pengukur trainer dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio, tapi hasilnya sulit diinterpretasikan jika kinerja dari portofolionya dibanding kinerja pasar. Misalnya, suatu portofolio mempunyai nilai pengukur Sharpe sebesar 0,55 dan portofolio pasar mempunyai nilai pengukur Sharpe sebesar 0,70. Hasil ini menunjukkan bahwa portofolio ini mempunyai kinerja di bawah kinerja pasar. Akan tetapi, apakah perbandingan kinerja sebesar 0,15 ini berarti karena pengukur Sharpe dalam bentuk rasio antara dua nilai yang berbeda? Maka selisih nilai 0,15 tersebut sulit diartikan. Pengukur yang lebih mudah untuk dibandingkan kinerja portofolio dengan kinerja pasar oleh John Key, Graham Campbell, R. Harvey pada tahun 1994. Pada selanjutnya diperolehkan oleh Franco Modigliani, sebelumnya adalah pemenang hadiah Nobel, dengan cucunya yang bernama Lea Modigliani, sehingga dikenal dengan pengukur M kuadrat. Nilai dari M kuadrat adalah sebesar M kuadrat sama dengan TRP dikurangi RM. Selanjutnya adalah rasio informasi. Pengukur lain suatu portofolio adalah rasio informasi atau information ratio. Pengukur ini merupakan rasio antar alfa dengan resiko unik portofolio yang disebut tracking error dari industri sebagai berikut ini. Diperoleh rumus yakni RI sama dengan AP dibagi sigma EP. Nilai informasi ini mengukur return tidak normal per unit resiko yang dapat diversifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar. Yang selanjutnya adalah tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari pemilik suatu portofolio dipengaruhi oleh dua sumber. Sumber yang pertama yakni kemungkinan adanya perubahan harga sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Yang kedua adalah pembayaran dividen atau bisa disebut juga bunga kalau dalam portofolio tersebut terdapat obligasi. Sebagai misal, portofolio kita terdiri dari dua saham, yakni saham A dan B. Pada awal periode, kita membeli saham A senilai 50 juta dan saham B juga senilai 50 juta. Selama 1 tahun, saham A membayarkan dividen senilai 5 juta. Saham B membayarkan dividen senilai 1 juta. Pada akhir tahun, nilai saham A menjadi 55 juta dan saham B menjadi 60 juta. Yang selanjutnya adalah resiko. Pengukur resiko yang relevan bagi pemodal mungkin dinyatakan dalam bentuk deviasi standar tingkat keuntungan portofolio.
disebut sebagai resiko total atau beta portofolio, disebut resiko sistematis. Masalah yang dihadapi adalah kapan akan menggunakan ukuran yang pertama dan kapan akan menggunakan ukuran yang kedua. Deviasi standar tingkat keuntungan portofolio relevan untuk investor yang menanamkan dananya hanya atau sebagai besar pada portofolio tersebut. Sedangkan pemodal yang memiliki berbagai portofolio atau menanamkan dananya pada berbagai mutual funds. Dengan kata lain, melakukan diversifikasi pada berbagai portofolio, beta lebih tepat dipakai sebagai ukuran risiko. Teknik penilaian. Dua cara yang bisa dilakukan dalam penilaian kinerja portofolio adalah pertama melakukan perbandingan langsung dan yang kedua menggunakan kinerja tertentu. Ukuran kinerja tertentu atau one parameter performance measures perlu dikaitkan dengan risiko. Perbandingan langsung. Yang pertama, perbandingan langsung. Salah satu cara membandingkan kinerja suatu portofolio dengan membandingkannya dengan portofolio lain mempunyai risiko kurang lebih sama. Penelitian yang dilakukan oleh Fried, Bloom, dan Crockett dan dikutip oleh Elton dan Gruber menunjukkan hasil sebagai berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ukuran risiko yang dipergunakan adalah varian, yaitu bentuk kuadrat dari deviasi standar. Tingkat keuntungan portofolio mutual fund, yaitu portofolio yang dikelola oleh manajer investment company, artinya para profesional, dibandingkan dengan portofolio yang dipilih secara acak. Perbandingan dilakukan atas dasar rata-rata varian yang kurang lebih sama dan dikelompokkan sebagai risiko rendah dengan sedang dan tinggi. Perhatikan bahwa rata-rata varian dalam bentuk risiko yang sama antara mutual fund dan portofolio yang dipilih secara acak ranilung dengan bobot yang sama equally weighted, kurang lebih juga sama. Tetapi kalau kita perhatikan dua kolom yang terakhir, ternyata rata-rata tingkat keuntungan dari mutual fund selalu lebih rendah apabila dibandingkan dengan keuntungan portofolio yang dipilih secara acak. Hasil ini mengundang pertanyaan tentang kemampuan para manajer mutual fund dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka. Cara yang sama dilakukan untuk beta sebagai risiko oleh peneliti-peneliti yang sama dan juga dikutip oleh Elton dan Gruber. Hasilnya disajikan pada tabel 20.4. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pemilihan portofolio secara acak dengan bobot yang sama ternyata juga menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada kelompok beta yang kurang lebih sama. Yang kedua, menggunakan kinerja tertentu. Yang pertama, excess return to variability measure. Sewaktu menggambarkan kombinasi dari berbagai portofolio yang efisien tetapi beresiko, kita akan memperoleh kurva melengkung seperti ditunjukkan pada gambar 20.3 kalau kemudian kita introdusir adanya kesempatan investasi bebas. Risiko yang memberikan tingkat keuntungan sebesar R1, maka kombinasi portofolio yang berisiko dengan RF dengan membentuk garis lurus. Dengan demikian kombinasi antara portofolio A dengan RF akan ditunjukkan garis lurus ARF. Demikian juga kombinasi portofolio B dengan RF ditunjukkan dengan garis lurus BRF. Kita tahu bahwa kombinasi ARF lebih disukai daripada kombinasi BRF karena resiko yang sama mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi.
Konsep inilah yang dipergunakan dalam penelitian kinerja portofolio. Differential return dengan risiko dinyatakan sebagai devisa standar. Konsep yang digunakan untuk parameter ini adalah konsep garis pasar modal, capital market line atau CML, dengan mengidentifikasi tingkat keuntungan portofolio RM. Maka garis pasar modal tersebut merupakan garis yang menghubungkan RM dengan RF. Selisih tingkat kebutuhan suatu portofolio dengan tingkat keuntungan yang terletak pada CML untuk deviasi standar yang sama disebut differential return. Kalau tingkat keuntungan suatu portofolio lebih besar dari tingkat keberuntungan yang berada pada CML, maka differential return-nya positif. Kalau sebaliknya, maka differential return-nya negatif. Portofolio yang baik mempunyai differential return yang positif dan terbesar. Yang ketiga, excess return to beta. Excess return to beta, portofolio yang digambarkan pada diagram di mana sumbu datanya adalah beta dan sumbu tegaknya tingkat keuntungan yang diharapkan, akan membentuk garis lurus dengan RF. Kemiringan garis lurus antara portofolio A dengan RF adalah RA min RF garis miring BA. Sama seperti pada excess return to standard deviation, para pemodal akan lebih menyukai portofolio yang mempunyai kemiringan garis yang paling besar. Dalam gambar 20.5, portofolio yang paling disukai oleh portofolio A, kemudian B, C, dan diikuti D. Rasio antara excess N dengan beta ini sering disebut dengan ukuran Treynor, sama seperti rasio excess return dengan deviasi standar. Maka ukuran Treynor ini akan dipilih yang tertinggi. Differential return dengan risiko diukur dengan beta. Differential return dengan risiko diukur dengan beta dalam diagram di mana sumbu futur adalah beta dan sumbu tegak adalah tingkat keuntungan yang diharapkan, maka Security Market Line SML merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Kemiringan SML dinyatakan sebagai ER min R dan intercepatnya adalah R. Beta portofolio pasar adalah 1. Dan karenanya persamaan SML tersebut adalah ERP atau E dalam kurung RP sama dengan RF plus ERM min RF PP. Dalam keadaan equilibrium, semua portofolio diharapkan berada pada SML. Kalau terjadi penyimpangan, artinya dengan risiko yang sama tingkat keuntungan suatu portofolio yang berbeda tingkat keuntungan pada SML, maka perbedaan ini disebut sebagai differential return dengan risiko yang dinyatakan sebagai beta. Apabila tingkat keuntungan sebenarnya dari suatu portofolio lebih besar dari tingkat keuntungan yang sesuai dengan persamaan SML, maka differential return-nya positif. Apabila sebaliknya, differential return-nya negatif. Dengan demikian, apabila differential return ini positif dan semakin besar, portofolio tersebut dinilai semakin baik. Ukuran ini disebut juga sebagai ukuran Jensen. Berikut ini diberikan contoh numerikal bagaimana menghitung ukuran Jensen. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya teman-teman.
Dan semoga penjelasan dari kami tadi dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga karena sudah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.